Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Ramadhani dengan NIM 149. Di sini saya akan mempresentasikan makalah PSI yang berjudul Perkembangan Studi Islam di Kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Di sini langsung masuk ke pendahuluannya. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim terdapat di Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Islam adalah agama yang pada saat ini sudah menyebar ke seluruh benua dan negara yang ada di permukaan bumi ini. Karena memang di dalam agama Islam itu sendiri menuntut kepada orang yang memeluk agama Islam untuk menyebarkan kepada umat-umat yang lainnya yang belum kenal Islam. Di dalam Islam pun, ajarannya mudah dimengerti, sesuai rasional, dan juga banyak bukti-bukti alam bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Selanjutnya masuk ke teori masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara. Sejak abad pertama kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam suatu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Kerajaan-kerajaan dan wilayah itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Ketika Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-7 dan ke-8, jalur Selat Malaka sudah ramai oleh para pedagang Muslim. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Bengal, teori Coromandel dan Malabar, teori Arabia, dan teori Persia. Dan ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. Selanjutnya, yaitu B, cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Ada 6 cara datangnya Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Saluran perdagangan adalah pada taraf permulaan proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke abad 16 membuat pedagang-pedagang Muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas, akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Yang ketiga, saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para ahli sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Yang keempat, saluran pendidikan. Saluran pendidikan adalah islamisasi yang dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing dan menyebarkan agama Islam tersebut. Yang kelima adalah saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam pertunjukan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikuti kalimat syahadat. Yang keenam adalah saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu penyebaran Islam di daerah ini.
Baik, selanjutnya C. Tahap-tahap perkembangan Islam di negara Asia Tenggara. Tahap-tahap perkembangan Islam. A. Kehadiran para pedagang Muslim pada abad ke-7 hingga 12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Pada fase ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh kemudian, yaitu pada permulaan abad ke-13 Masehi. B. Terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdirilah Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Dan yang terakhir adalah pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi Islam semakin tak terbendung lagi masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merembes terus sampai hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dipaksakan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan dan banyak di antaranya mereka menikah dengan penduduk di bumi. Dengan kata lain, Islam dikukuhkan di pusat-pusat kekuasaan di Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elit birokrasi dan ekonomi, di samping dengan sosialisasi langsung pada masyarakat bawah. Selanjutnya D. Pengaruh Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan memiliki beberapa pengaruh, yaitu wujudnya institusi kesultanan Islam di beberapa negara. Yang kedua, ulama menjadi penasehat bagi raja dan sultan. Yang ketiga, Islam sebagai agama resmi dan mayoritas. Yang keempat, undang-undang berlandaskan hukum Islam. Dan yang kelima, wujudnya semangat jihad. Yang kedua adalah sistem pendidikan memiliki pengaruh. Pendidikan Islam disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, dan sekolah pesantren, madrasah, dan masjid sebagai institusi pendidikan dan bisnis Islam. Yang ketiga, cara hidup. Cara hidup memiliki pengaruh pakaian yang menutup aurat, mengamalkan konsep persaudaraan sesama Islam, persamaan taraf sesama manusia, dan sikap tolong-menolong, saling menghormati, dan amalan bergotong royong. Yang keempat, bahasa dan kesusastraan. Bahasa dan kesusastraan memiliki 4 pengaruh. Yang pertama, bentuk tulisan Arab Melayu. Kedua, istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, hasil kesusastraan Melayu terpengaruh dengan gaya dan tata bahasa. Dan yang keempat, bentuk sastra Melayu dipengaruhi bentuk sastra Islam. Yang kelima ada kesenian. Kesenian mempunyai beberapa pengaruh. Yang pertama, seni pada batu nisan dan ukiran kayu. Dan yang kedua, seni bangunan Islam mempengaruhi bentuk masjid, kubah, mimbar, mihrab, dan menara azan. Dan yang terakhir ada ekonomi. Ekonomi memiliki 3 pengaruh. Yang pertama, terbentuknya institusi ekonomi Islam seperti Baitul Mal. Yang kedua, amalan zakat dan sedekah. Dan yang ketiga, amalan riba, penindasan, dan penipuan dilarang dalam perdagangan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata. Saya mohon maaf. Saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.